Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Jambi. Senang sekali rasanya saya Vidya Francisca dapat hadir kembali menjumpai Anda hari ini di Dialog Kabar Jambi 16 November 2023, yang tentunya hari ini pemirsa kita akan membahas suatu tema yang memang selama ini kita lihat bahwa perempuan selalu dihadapi dengan pilihan entah itu menjadi ibu rumah tangga ataupun ibu yang bekerja. Tapi selama ini pun juga kita sering melihat bahwa perempuan-perempuan khususnya ada di Indonesia ini semakin memiliki integritas yang sangat baik untuk bisa melakukan, kemudian juga menghasilkan perubahan yang sangat luar biasa untuk dirinya sendiri. Dan untuk itu saya akan membahasnya dengan narasumber yang sudah hadir di studio TVRI Jambi, yang tentunya ini merupakan sosok perempuan yang memiliki dan juga mengemban tugas yang sangat luar biasa, yang di dalamnya juga memiliki tanggung jawab, kemudian tentunya memiliki prestasi yang menginspirasi orang banyak dan memiliki peran positif di dalam kehidupan bermasyarakat. Langsung saja yang pertama saya akan memperkenalkan, sudah ada Dr. Haja Indria Mayesti SEME, Akademi Provinsi Jambi, Ketua Tim Penggerak PKK Dekranasda dan juga Bunda PAUD Kabupaten Merangin. Luar biasa banyak. Selamat siang Ibu Yesi. Oh, ya, selamat siang, Mbak yang cantik. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Baik ya Ibu ya. Semakin sibuk sekarang ya. Sepertinya dan kelihatannya begitu. Oke, nanti kita cerita-cerita Ibu Yesi. Yeah. Kemudian yang kedua pemirsa, saya sudah ada narasumber, ada Ibu Insinyur Sri Argunaini MSI, Kepala Balitbangda Provinsi Jambi, kemudian juga sebagai Wakil Ketua Harian Pengurus Dekranasda Provinsi Jambi dan juga Ketua DPD Papri Jambi. Sama banyaknya ini jabatannya. Selamat siang Ibu Sri. Siang, Mbak. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, pemirsa, nantinya kami juga akan mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi bersama kami di Dialog Kabar Jambi di segmen ketiga nanti di 07416385 atau di nomor handphone 0811743133. Nah, mungkin yang pertama saya mau ke Ibu Yesi. Ya, siap. Ibu Yesi, Ya. yang biasanya sudah bertemu dengan orang banyak, sekarang harus mengemban tugas dan juga amanah yang sangat luar biasa di Kabupaten Merangin, yang mengharuskan bertemu dengan orang-orang baru. Itu rasanya seperti apa sih Ibu? Mungkin boleh cerita-cerita dulu deh. Exciting ya. Perasaannya itu luar biasa karena memang selama ini memang selalu bertemu dengan banyak orang juga. Tapi karena memang background pekerjaan itu kan sebagai seorang dosen yang pertama, kemudian juga seorang widesuara di PNS ASN di Provinsi Jambi. Jadi bertemunya itu memang dengan kalangan-kalangan dunia pendidikan. Ya, berkecimpung di antara para akademisi dan sebagainya. Ya, ibaratnya itu kita bertemu dengan orang-orang yang memiliki jam terbang yang berbeda, gitu. Profesi yang berbeda. Setelah saya berangkat ke Merangin diembankan tugas sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Merangin, kemudian juga tadi ya sebagai Ketua Dekranasda dan Bunda PAUD, saya berhadapan kembali dengan background yang berbeda. Saya diharuskan untuk bertemu dengan para ibu-ibu hebat yang berada di Merangin, yang bergerak sebagai pengurus dari Tim Penggerak PKK Kabupaten Merangin, yang mengharuskan kami turun ke masyarakat, ke desa-desa, dari mulai dasawisma. Dasawisma itu kan di bawah RT lagi nih, RT punya dasawisma, kemudian juga ibu-ibu Tim Penggerak PKK kecamatan, kemudian juga kabupaten. Memiliki nuansa yang berbeda, tapi ternyata semuanya menjadi hal yang baru dan membuat saya lebih semangat gitu. Melihat kira-kira apa yang akan saya lakukan, langkah-langkah apa yang saya lakukan sehingga apa yang menjadi tujuan bersama itu tercapai. Contohnya kalau di PKK itu kan tujuan dari Tim Penggerak PKK, pemberdayaan masyarakat, itu adalah bagaimana caranya mensejahterakan keluarga. Dari lini yang terkecil gitu. Nah, dengan tugas seperti itu berarti saya harus punya langkah-langkah dan tahapan-tahapan yang harus saya kerjakan. Benar. Dan saya berusaha berkolaborasi dengan seluruh masyarakat. Ya? Tapi terlebih kepada pengurusnya dulu. Nah, gitu ya. Saya harus menyamakan visi misinya dulu gitu. Jadi kalau bicara seperti ini, saya memiliki semangat yang berbeda gitu ya. Happy terus ya. Happy terus, ya benar. Ternyata setelah saya jalani, saya menemukan dunia baru, namun dunia baru ini membuat saya lebih ingin mengenal lebih jauh,
Kemudian saya ingin berusaha mencapai tujuan yang menjadi tujuan bersama, tapi saya harus bersama-sama dan merangkul banyak orang. Benar. Nah, di sini memang peranan saya di sini, saya harus mengenal dulu karakter. Karakter siapa? Karakter dari lingkungan yang ada di sekitar saya. Baik itu sumber daya manusianya yang bergerak di situ, kemudian support sistemnya seperti apa, kemudian ketersediaan kemampuan baik kemampuan manajerial dari tim penggerak itu sendiri, maupun bagaimana caranya kami mempunyai langkah-langkah strategi untuk turun ke bawah dan seterusnya. Ini sesuatu yang membuat saya ini bukannya ingin menunjukkan bahwa saya harus berhasil atau saya harus mempunyai sesuatu, tapi tidak, tapi lebih ke arah ingin bersama-sama dengan para tim pengurus ini semua supaya apa yang menjadi tujuan bahwa mensejahterakan kehidupan keluarga itu terlaksana. Gitu. Belum lagi nih Mbak, masalah Dekranasdanya juga. Kalau Dekranasda itu kan lain ceritanya ya Bu Sri ya. Kalau Dekranasda ini lebih, karena sasarannya kan beda, ya pengrajin ya, pengrajin ya seperti apa Mbak Sri ya? Pengrajin yang kriya gitu, misalnya sulam ya, atau songket, batik, yang dan sifatnya seterusnya. kreatif. Iya. Nah, kalau Ibu Sri sibuk apa sih sekarang Ibu? Iya. Kayaknya banyak banget ya kegiatannya, sana sini tiap hari. Jadi terima kasih. Kebetulan kan kalau tugas pokoknya kan memang sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Kalau itu memang kebetulan salah satu tugasnya memang kita memberi rekomendasi terhadap kebijakan-kebijakan kepada kepala daerah dan stakeholder terkait. Itu kalau dari sisi tugas dan fungsi kita sehari-hari. Tetapi di samping itu juga kita juga membantu Ibu Ketua Dekranasda Provinsi Jambi sebagai Wakil Ketua Harian dalam rangka kita bagaimana memajukan dan mengembangkan Dekranasda Provinsi Jambi yang sasarannya adalah memang pengrajin dan kreatif di bidang kriya. Di bidang kriya, bagaimana kita bisa membantu mulai dari perencanaan mereka sampai ke pemasaran, sehingga tujuan akhir dari Dekranasda itu bagaimana melestarikan pengrajin hasil karya-karya pengrajin kita. Mulai dari istilahnya karya-karya zaman kuno dulu yang harus dilestarikan, yang sekarang diabadikan di museum. Nah, itu harus dijaga dan dikembangkan terus-menerus sesuai dengan kreativitas dan kekinian. Sesuai dengan perkembangan zaman juga ya. Perkembangan zaman. Jadi kita juga bertugas untuk mensosialisasikan, membumikan seluruh karya-karya, khususnya karya pengrajin kita dari Provinsi Jambi yang dibantu oleh Dekranasda Kabupaten Kota termasuk Kabupaten Merangin ini. Tentunya Ibu Sri ataupun juga Ibu Yesi diundang ke TVRI Jambi, tentunya ini menjadi salah satu tokoh inspirasi bagi kaum perempuan. Nah, kalau saya tadi dengar dengan tupoksi pekerjaan dari Ibu Yesi ataupun juga Ibu Sri kan banyak nih, pastinya ini berbaur dengan perempuan-perempuan hebat di luar sana. Ini kalau Ibu Sri, pandangan Ibu Sri terkait dengan perempuan di Indonesia sekarang ini seperti apa sih? Apakah juga ikut berkontribusi? Apakah masih malu untuk bisa menyuarakan ataupun juga menunjukkan bakat yang ada di dalam dirinya? Itu seperti apa Ibu? Kalau menurut pendapat saya dan pengamatan kita selama ini, perempuan-perempuan Indonesia ini sudah menggerak ke arah yang lebih baik dan lebih hebat. Kita secara sederhana lihat aja, tanya sama Ibu Yesi, itu jumlah mahasiswa perempuan dan yang aktif itu justru lebih ke mahasiswa perempuan. Itu salah satu contoh. Nah, artinya apa? Berarti tingkat kemajuan motivasi perempuan untuk lebih maju itu semakin berkembang pesat.
di berbagai kesempatan, di berbagai lini dan kegiatan itu seluruh perempuan sudah mulai andil sangat besar. Tinggal lagi kita bagaimana, itu tugas dari salah satu tugas dari Ibu PKK dari sampai ke dasar wisma. Itu semuanya perempuan yang menggerakkan. Nah, artinya apa? Perempuan itu tinggal bagaimana memberi kesempatan. Jadi mungkin selama ini yang dahulu kala mungkin kesempatan itu yang belum terlalu besar. Ternyata diberi kesempatan mereka bisa lebih hebat. Saya setuju sih. Perempuan diberikan kesempatan untuk bisa menunjukkan bakat ya yang ada di dalam dirinya, tidak hanya bakat ya, tapi juga seperti semuanya lah yang ada di dalam diri kita diberikan wadah untuk berekspresi, ya kan? Tapi juga diterima oleh masyarakat. Jadi tidak hanya laki-laki begitu ya. Nah, kalau Ibu Yesi sejauh ini sudah bertemu dengan orang-orang banyak, orang-orang baru lah gitu. Ada nggak sih ada satu sikap ataupun juga perilaku Ibu Yesi begitu yang selalu Ibu Yesi bawa nih setiap ketemu sama orang, biar orang tuh inget, oh ternyata perempuan itu harus begini loh, atau perempuan itu memang harus bisa loh. Jadi orang-orang tuh termotivasi begitu. Silakan Ibu. Saya ini hanya berusaha menjalani peran dan tugas sesuai dengan apa yang diamanahkan. Pada saat saya menjadi tenaga pengajar di salah satu perguruan tinggi, maka saya berusaha memberikan waktu dan hidup saya gitu ya, sebagian dari waktu dari hidup saya. Jangan semuanya ya. Itu adalah bagaimana saya menjadi seorang tenaga pengajar yang baik. Pada saat saya diamanahkan menjadi seorang widesuara, saya harus memberikan materi-materi terbaik bagi para siswa di kegiatan kediklatan saya. Tapi pada saat saya masuk kembali menjadi ketua tim penggerak PKK, maka saya juga harus memberikan sesuatu yang terbaik sehingga bisa menginspirasi para perempuan-perempuan sesama tim penggerak PKK untuk bersama-sama dengan saya. Contohnya saya selalu memberikan arahan kepada seluruh tim penggerak PKK bahwa kita bekerja itu harus pakai sistem. Sistemnya ya, sistem gitu ya. Harus punya tahapan. Jangan sampai nanti kalau berkegiatan kita malah bingung nih. Jangan buru-buru lah ya gitu. Semuanya harus punya, ibaratnya kalau kita bangun rumah, pondasinya dulu itu harus kuat. Step by step gitu ya. Apa itu? Mulai dari program, saya bilang. Program kegiatannya itu buat dulu, sehingga kita tahu nih, kita ke depan, 1 tahun ke depan kita mau ngerjakan apa gitu. Benar. Ya, jadi saya selalu bilang, pekerjaan akan baik hasilnya apabila sistem yang kita buat itu sudah baik. Benar kita. Nah, gitu. Dan alhamdulillah ternyata baru ya hampir menuju 2 bulan ya kami di Merangin, saya sangat-sangat luar biasa, saya merasakan aura kegembiraan yang dilimpahkan oleh mereka ke saya. Ternyata saya bilang, yang namanya perempuan kalau dibebankan tugas malah talentanya tuh luar biasa, maaf, dibandingkan laki-laki ya Bu Sri ya. Kita ini Mbak, tugas kita kan banyak. Di rumah kita sebagai ibu rumah tangga punya kewajiban menjaga rumah, anak, suami. Tapi pada saat kita dibebankan tugasnya, ternyata kita bisa. Dan ini kita berusaha menginspirasi perempuan-perempuan di luar sana bahwa itu semua bisa kita jalankan. Jadi saya bilang, karena sekarang saya sebagai ketua tim penggerak PKK, saya bilang PKK jangan diartikan sebagai perempuan kurang kerjaan, tapi perempuan yang keren-keren gitu. Perempuan yang keren-keren. Contoh nih Mbak, apa tuh? Kita ini dari nasional, presiden sampai ke bawah itu sekarang ada pengentasan 3 hal dasar, yaitu kemiskinan ekstrim, stunting, dan inflasi. Nah, kami ternyata di tim penggerak PKK ini kami bisa loh Mbak, membantu gitu. Kenapa? Saya bilang sama para ibu-ibu yang berada di tim penggerak PKK bahwa kita ini paling bisa loh mengentaskan 3 hal tersebut. Kenapa? Saya bilang, karena kita itu langsung turun ke masyarakat. OPD misalnya, kita mau mengentaskan stunting nih, memberikan telur gitu kan, roti. Itu OPD paling hanya bisa sampai ke tingkat kecamatan. Kemudian Pak Camat mungkin kelurahan akan manggil masyarakat. Tapi kalau ibu-ibu PKK, kita punya Dasawisma.
Iya. Dan Swahisma itu RT, di bawah RT ada lagi kelompok-kelompok keluarga yang disebut sebagai Daswisma, terdiri dari 10 sampai 20 kakak. Kami bisa masuk, langsung turun loh ke masyarakat. Jadi saya selalu katakan kepada ibu-ibu sebagai tim penggerak PKK, ibu-ibu luar biasa. Ibu-ibu bisa mengerjakan tugas yang banyak Iya. di satu waktu, tapi semuanya terselesaikan. Gimana nggak hebatnya para perempuan ini? Iya, karena Iya. balik lagi, semua perempuan, baik itu dimanapun, semuanya multi peran. Ya, Multi peran dan multitasking. Nah, Jadi betul. misalnya sambil masak bisa ngerjain apa begitu iya, ya. betul, betul. Iya, Betul. benar. Nah, kalau Ibu Sri sudah kesana sini banyak kegiatan, ada nggak sih perilaku ataupun juga sikap yang menginspirasi orang banyak yang selalu Ibu bawa? Insya Allah ya, Insya Allah kita dimanapun kita ketemu orang-orang baru dalam baik itu di organisasi, baik itu tugas kita sehari-hari. Yang penting kalau saya berprinsip semua orang itu penting dan semua orang itu baik, dan kita juga harus menganggap mereka itu sama. Sehingga kita bisa dengan siapapun mereka, kita bisa menyatu sama mereka. Jadi komunikasi tetap baik dan enak, enjoy. Jadi dimanapun keberadaan kita dalam kelompok manapun, baik itu di kelompok resmi sesuai dengan profesi kita, kelompok organisasi, dan kelompok di mana kita berada, bagaimana mereka enjoy, kita enjoy. Yeah. Nah, itu yang perlu kita ciptakan. Ada pada saatnya kita harus melepaskan status kita, agar kita bisa sama dengan mereka. Berbaur ya. Iya, kita berbaur, dan kita juga dalam berupaya berkomunikasi dengan mereka, kita lihat seleranya ya. Iya, benar. Nah, selera pembicaraannya, selera apa yang dia mau, kita menyesuaikan. Jadi bukan harus mereka menyesuaikan sama kita. Ada saatnya mereka menyesuaikan sama kita, ada saatnya kita menyesuaikan dengan mereka. Ada feedback yang bagus di situ. Ada feedback yang bagus, yang jelas kuncinya kita selalu berpikir positif terhadap mereka. Jangan ada curiga dengan mereka, jangan ada dusta di antara kita. Seru tuh. Jadi gitulah. Jadi semua dimanapun kita istilah berkumpul dengan orang-orang baru, terasa semuanya enjoy, enak, bahagia gitu ya. Auranya selalu enak gitulah. Oke, baik Ibu Sri dan Ibu Yesi, nanti kita lanjutkan lagi. Pemirsa, Dialog Kabar Jambi akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Anda masih bersama kami pemirsa di Dialog Kabar Jambi yang masih membahas tentang perempuan yang menginspirasi di Provinsi Jambi. Sudah ada Ibu Sri dan juga Ibu Yesi yang tadi kita sudah berbincang mengenai apa sih tugas-tugas dan juga kegiatannya setiap hari gitu ya. Nah, kalau sekarang saya ingin membahas tentang Ibu Yesi ataupun Ibu Sri yang di rumah ini menjadi seorang ibu dan juga menjadi seorang istri. Nah, cara membagi waktunya ini seperti apa? Kalau boleh Ibu Sri duluan. Terima kasih. Untuk di rumah, yang kebetulan insya Allah saya bersyukur suami itu sangat mendukung seluruh kegiatan kita dan profesi kita. Itu kunci. Iya. Kita tidak akan bisa beraktivitas dan kita tidak akan bisa maju kalau tidak ada dukungan suami. Untuk mendapat dukungan suami itu, kita harus ada feedbacknya. Jadi kita jangan sampai kesibukan kita melupakan kewajiban kita sebagai ibu dan sebagai istri. Yeah. Nah, jadi kita berusaha sebagai perempuan untuk bisa seimbang antara profesi kita, kegiatan kita di luar dengan sikap kita di rumah. Karena kita tahu selama ini kan banyak juga perempuan-perempuan di luar mereka sukses, tapi di dalam mereka agak kacau. Jadi itu jangan sampai terjadi sama kita. Karena prinsipnya
Kalau kita bahagia dengan profesi, dengan prestasi kita di luar, kalau di rumah kita rapuh, itu tidak akan membahagiakan kita. Karena sesungguhnya kebahagiaan kita itu ada dalam keluarga. Ya, benar. Itu yang paling utama. Nah, jadi itu yang kita pertahankan. Jadi kita di rumah seperti mungkin juga Ibu Esi, saya juga gitu. Kalau sudah memasuki pintu rumah, kita melepaskan semua profesi kita, siapa kita benar-benar menjadi seorang istri. Ya, seorang istri yang kewajiban kita, kalau kita sebagai istri, kita harus mengalah, kita harus mengurus suami, kita harus mengurus anak-anak, dan kita tidak boleh egois. Anak-anak juga kita mendidik anak-anak, kita juga harus sepakat dengan suami bagaimana mekanisme polanya, itu kita harus sepakat supaya tidak ada ketimpangan senada. Ya, alhamdulillah dengan prinsip itu, alhamdulillah anak saya 2, kami anggap untuk tahapan 1-2 itu tahapan kami sebagai orang tua selesai. Kenapa saya bilang selesai? Wow. Kita sudah mengantarkan mereka sekolah sampai selesai. Kita sudah mengantarkan mereka memilih jodoh yang baik. Waduh, kita berarti sudah udah punya cucu dong. Ya, kita sudah mengantarkan mereka dengan pekerjaan yang cukup. Dan kita juga terus harus membimbing mereka dalam rangka menata rumah tangganya juga. Benar. Jadi tidak kita hanya lepas begitu saja, supaya ada ketenangan kita, suami istri, anak-anak, dan cucu-cucu kita. Iya, dan ini juga bisa menjadi satu momen kisah inspirasi juga bagi perempuan-perempuan di luar sana. Oh, ternyata walaupun bekerja di luar yang cukup padat jadwalnya, tapi di rumah tangga juga berhasil. Tidak hanya berhasil untuk ngurus suami ya, tapi juga bisa mendidik anak sampai dengan sudah selesai sekolah, kemudian kuliah, sampai dengan berumah tangga. Itu satu kebanggaan yang sangat luar biasa sih untuk seorang perempuan begitu ya. Nah, kalau Ibu Yesi, cara membagi waktunya yang sekarang ini semakin padat seperti apa, Ibu? Saya kayaknya harus banyak belajar dari Mbak Astri. Sama-sama belajar kita di sini kalau gitu. Luar biasa, Mbak. Saya salut sekali. Karena memang apa ya, saat ini kan saya ada di 2 tempat, dua daerah gitu ya. 2 daerah yang cukup jauh ya. Cukup jauh. Iya. Rentang perjalanan dari Jambi ke Merangin itu sekitar 5 jam. Kalau tidak terjebak macet. Iya. Kutip gitu ya. Oke. Sementara anak saya kan 3 ini, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Yang terakhir itu perempuan loh. Dan yang laki-laki ini alhamdulillah sudah pada besar. Yang besar sekali laki-laki itu di kedokteran, sedang skripsi. Yang nomor 2 juga laki-laki, sekarang semester 3 di Unja. Kemudian yang kecil, saya dapat lagi anak perempuan ini. Wow. Kelas 3 SD umur 8 tahun. 3 SD, Nah, rentang waktunya cukup jauh itu. Panjang, jarak mereka cukup jauh, jarak mereka umurnya. Dan saya ini memang di awal diminta untuk bukan diminta ya, memang kewajiban. Mbak Sri ya, kewajiban seorang istri untuk mendampingi suami dimanapun suaminya berada. Dan saya harus mendampingi suami ke Merangin. Itu terus terang dilematik diri saya ada. Benar. Ya, sebagai perempuan biasa saya kan ada punya beberapa macam pemikiran yang harus saya tidak mau salah gitu dalam mengambil keputusan. Dilemanya apa, saya pikir, aduh anak saya ini gimana nih yang perempuan, masih kecil, saya pindahkan ke Merangin kah? Ataukah tetap berada di Jambi? Di Jambi ya. Akhirnya ya saya tetap berada di Jambi. Ya itu tadi, saya harus pilih orang yang memang saya percaya. Ya. Supaya nanti anak saya yang perempuan ini dia tidak terlalu kehilangan perhatiannya dari saya, namun dia berada di tangan tepat. Jadi saya saya minta kepada adik saya itu untuk bantu jagain. Ya, alhamdulillah adik perempuan juga kan. Namun di balik itu saya juga menyadari bahwa peranan saya sebagai seorang ibu dan peranan saya sebagai seorang istri saat ini memiliki pilihan-pilihan yang luar biasa menurut saya. Yang bikin bimbang ya kalau gitu ya. Saya harus wajib mendampingi suami, tapi juga saya harus bisa membagi waktu dengan keluarga dan anak-anak saya. Jadi beberapa pertimbangan saya yang memang saya mengatur waktu. Saya katakan kepada pengurus tim penggerak PKK, Dekranasda, kemudian beberapa unsur lembaga yang ada di Merangin bahwa
saya punya kewajiban juga di rumah, tapi dengan tidak melupakan bahwa saya pada saat saya mau kembali ke Jambi, saya kumpulkan para ibu-ibu hebat tadi dengan bapak-bapak hebatnya juga, kan ada bapak-bapaknya juga ya. Saya katakan kita punya beberapa tugas, kita selesaikan walaupun tanpa ada saya di Merangin, tapi tugas tetap harus selesai. Tetap jalan. Tetap jalan, karena tadi sudah ada sistem yang kita buat sama-sama. Ya, sudah dibangun sistemnya. Sehingga saya pada saat saya kembali ke Jambi, saya punya kewajiban sebagai seorang orang tua, itu tidak mengganggu satu dengan yang lain. Anak-anak saya juga ya terjaga dan terpelihara oleh saya, keluarga saya, tapi pekerjaan yang dibebankan kepada saya pun tetap bisa saya laksanakan dengan baik. Gitu. Iya, nah itu. Ada teknologi ya, ada teknologi yang memudahkan kita semua. Itu segala macam. Memang kalau boleh dikatakan, apalagi kalau si kecil itu mungkin malam lebih-lebih Mbak Sri, kalau malam mau tidur, saya lagi di Merangin, dia vikol, itu kan air matanya keluar tuh ibu gitu. Nah, bagaimana ya rasanya ya sebagai seorang ibu ya. Tapi saya katakan kepada anak saya, tenang, nanti situ kan ada bunda, ada abang, semuanya sayang sama namanya Kesa, nama Kesa. Tenang nak ya. Tapi alhamdulillah dengan berjalannya waktu semuanya itu bisa beradaptasi dengan baik. Proses. Alhamdulillah, butuh proses. Itu yang saya bilang tadi, kalau perempuan itu multi peran dan juga multitasking. Jadi walaupun ya semua ini terbagi-bagi, tapi tetap yang dipikirkan itu banyak gitu ya. Benar. Gimana caranya ini bisa jalan beriringan tapi tetap bagi-bagi badan nih. Betul. Itulah hebatnya perempuan. Iya. Luar biasa perempuan. Perempuan sangat menginspirasi orang banyak sih. Karena tidak semua orang bisa seperti itu gitu. Tapi kalau misalnya perempuan ini melihat ada sosok yang diidolakannya nih, oh iya ya, aku juga mau deh kayak perempuan ini kayak gitu. Nah, mau ngomong-ngomong soal idola, Ibu Yesi bisa jadi seperti ini sekarang, bisa sesukses ini sekarang, bisa dikatakan begitu, itu mengidolakan siapa sih Ibu? Nah, kalau saya suka sosok perempuan memang yang mandiri ya, yang memang bisa menjadi seorang pemimpin yang baik ya, karena memang tidak banyak sih perempuan yang bisa menjadi seorang pemimpin yang baik gitu. Dan kalau yang pertama sih pasti ibu saya. Walaupun ibu saya itu adalah seorang ibu rumah tangga biasa, mama almarhum baru meninggal gitu. Tapi beliau itu betul-betul ibu yang sangat bersahaja. Dari beliaulah mengajarkan kepada saya, nak, kamu harus jadi orang dalam tanda kutip. Kamu disekolahkan, dikuliahkan, bukan hanya untuk menjadi perempuan biasa saja. Tapi kamu harus menjadi perempuan yang luar biasa. Yang tidak bisa mama dapatkan, kamu harus dapatkan nak gitu. Maksudnya itu cita-cita orang tua. Iya, cita-cita orang tua. Dari beliau saya terinspirasi ya. Saya harus menunjukkan bahwa sebagai perempuan ternyata kita bisa melakukan banyak hal. Dan mudah-mudahan itu juga bisa membanggakan orang tua saya. Iya, pastinya semua orang tua pengen anaknya sukses ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi Ibu Yesi dan juga Ibu Sri. Pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi usai jeda. Anda masih bersama kami pemirsa di Dialog Kabar Jambi, dan saat ini kita sudah masuk di segmen terakhir, di closing statement. Mungkin silakan Ibu Yesi terlebih dahulu, silakan. Ya, baik, saya ingin mengajak para perempuan di luar sana bahwa untuk menjadi perempuan hebat itu berasal dari diri kita sendiri. Harus mampu mengembangkan potensi diri yang ada, sehingga bisa menjalankan segala sesuatu pekerjaan dengan baik. Jadilah perempuan-perempuan yang hebat, yang mampu memberdayakan diri sendiri, sehingga menjadi yang terbaik di antara keluarga, kemudian menginspirasi banyak orang, dan bisa memberikan yang terbaik juga bagi daerah dan negara. Iya, memberikan yang terbaik. Itu kuncinya sih. Baik, silakan Ibu Sri. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak seluruh perempuan yang di luar sana agar setiap sesuatu yang dikerjakan itu semuanya harus fokus dan pandai membagi waktu dan selalu semangat
dalam melaksanakan tugas-tugas yang diembankan kepada kita sebagai perempuan. Yang paling penting itu kita harus, pertama kita juga harus berbaik sangka kepada sesama perempuan, saling mendukung sesama perempuan, dan yang paling penting itu yang paling kita hargai adalah perempuan yang sudah melahirkan kita. Karena doa seorang perempuan yang melahirkan kita atau ibu kita, itulah yang membuat hidup kita akan lebih baik dan bisa maju dengan doa-doa beliau. Dan semua nasihatnya para perempuan, ikutilah nasihat ibu dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas dan semangat terhadap diri sendiri untuk maju dan memberi inspirasi terhadap diri sendiri maupun terhadap perempuan-perempuan lainnya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Ibu Sri. Nah, sebelum saya tutup, ada pantun nih dari Ibu Yesi. Silakan Ibu Yesi. Udah dipersiapkan dari tadi pemirsa. Silakan Ibu. Iya, terima kasih. Ini pantunnya untuk perempuan-perempuan hebat yang sedang menonton acara ini. Melihat pameran di pagi hari, banyak yang indah dan kreatif. Cakep. Ayo semangat membangun negeri, menjadi perempuan yang inspiratif. Wow, terima kasih Bu Yesi dan juga Ibu Sri atas waktunya. Semoga ke depan bisa lebih sukses lagi dan lebih berkah Ya, untuk insya Allah. tugas-tugas dan juga amanah yang diemban Ya, dari amin, saat ini amin, dan ya juga Rabbal alamin. besok-besok begitu ya. Iya. Terima kasih atas waktunya sudah hadir di studio TVRI Jambi. Kita ketemu kapan ya? Dialog berikutnya ya kalau gitu ya. Baik pemirsa, mari kita tegaskan satu hal lagi bahwa perempuan itu selalu multi peran, yang artinya untuk perempuan yang bekerja di negeri ini jauh lebih luar biasa banyaknya begitu. Dan untuk itu diperlukan sekali dukungan dan juga support system dari berbagai pihak agar wanita bisa lebih kuat dan juga membawa perubahan yang lebih baik lagi. Untuk itu saya Vidya Francisca undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.